aman sampai sana. Aman. Baik Pak Aman, terima kasih sekali atas kepercayaannya kepada RSI. Jadi betul Bapak dan Ibu, kami memang pada komunitas tertentu. Jadi kalau di rekan-rekan media memang bisa langsung menghubungi Mbak Umi. Jadi kalau dengan PIC tertentu fast track, pelayanannya tanpa harus melalui yang liku-liku, nanti fast track dengan menghubungi Mbak Un langsung mengondisikan dengan rekan-rekan yang ada di unit untuk bisa langsung ditangani. Taruhlah mungkin di UGD agak ya sekarang karena kriteria untuk masuk UGD juga susah ya. Tapi nanti kami tetap akan mengupayakan untuk tetap bisa masuk. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana dengan penanganan banjir, Pak? Jadi ini yang kami sediakan di RSI Sultan Agung. Penyakit tahunan, Pak. Penyakit tahunan yang sebetulnya itu bukan mau kami, tapi kondisi lingkungan yang memang menyebabkan kami berada pada kondisi seperti itu. Jadi kami di tahun 2024 ini 2 kali Pak, bahkan sudah sampai sekian Pak. Kalau saya jalan itu saya kebetulan dengan Mbak Un 5 hari nggak pulang. Kami menjadi satgas bencana, Mbak Un ketua satgas. Jadi kami nggak pulang selama 5 hari, setiap pagi guyup. Tentu ini hal yang menyedihkan Pak, karena apa? Peralatan medis rusak, pasien menjadi kelas ke rumah sakit juga menurun dan lain sebagainya. Tetapi kami tidak akan menyembunyikan tentang kondisi ini. Sehingga kalau bapak-bapak person Adilu diwawancari oleh media TV, Pak Dilu juga menyampaikan secara terbuka. Ini bukan kondisi yang harus ditutupi, tetapi justru kondisi ini bagaimana kami melakukan upaya untuk perbaikan lingkungan. Salah satu hal yang dilakukan oleh Yayasan Badan Wakaf adalah peninggian. Seluruh area Yayasan Badan Wakaf itu 1,8 meter. 1,80 meter, tinggi sekali. Kalau Bapak dan Ibu sekarang lewat dari SMP sampai ke rumah sakit, beberapa area sudah ditinggikan. Termasuk juga SMP, terus SMA, terus Unisula, sebagian sudah ditinggikan. Bahkan kalau Bapak dan Ibu lihat direktorat itu betul-betul lantai 1 sudah hilang, karena lantai 2 nanti akan menjadi drop off. Sama artinya di rumah sakit juga akan seperti itu, tetapi kami berjalannya dari sisi barat. SMP, SMA, Unisula, baru yang terakhir adalah rumah sakit. Rumah sakit sekarang yang ditinggikan itu adalah pada area sabuk. Jadi di pinggir itu semuanya sudah ditinggikan. Yang di tengah itu yang nanti itu terakhir. Nah, padahal sekarang musim penghujan, apa yang kami lakukan? Yayasan sudah memperbaiki drainase. Itu upaya yang dilakukan. Yang kedua adalah kami alhamdulillah mendapat bantuan pompa dari BNPB. Itu yang kecepatannya itu 250 meter kubik per detik, sehingga cepat sekali. Itu yang sekarang kami coba jadikan andalan. Kalau itu kok nanti ternyata tetap banjir, ya kodarullah, artinya kami sudah melakukan. Tapi justru saya bilang begini sama teman-teman, jangan ditutupi kondisi itu, karena itu akan menjadi titik balik kita untuk kita melakukan perbaikan. Itu seperti itu Pak. Jadi kami upayakan. Jadi gini Bapak dan Ibu semuanya, kalau terjadi banjir, komitmen kami tetap pasien kami siapkan armada antar jemput. Walaupun mungkin kami siapkan dengan armada truk militer ataupun mobil kontainer itu yang gede itu, kami siapkan itu. Ada tenaga di titik-titik tertentu yang kami siapkan. Kami juga siapkan konsumsi untuk penunggunya 3 kali sehari. Dan kami untuk petugas yang memang dia tidak bisa karena kondisi lingkungan tidak bisa ke kantor, maka petugas yang sedang shift kami minta untuk long shift, semua kebutuhan dipenuhi. Jadi memang kos untuk banjir itu besar sekali, tetapi itu sesuatu yang tidak bisa kami hindari. Makanya yayasan mengeluarkan kebijakan untuk melakukan peninggian itu. Mudah-mudahan konsep dengan peninggian dan perbaikan infrastruktur sarana dan prasarana itu ke depan betul-betul bisa terlaksana. Kalau yayasan kemarin ngendikan tahun 2025, logikanya semuanya, seyogianya semuanya area sudah
ditinggikan. Makanya Pak Aman yang bisa kami sampaikan. Monggo. Baik, terima kasih untuk informasi dan tanggapannya Bu. Monggo Pak Ali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Ali dari Suaramerdeka.com. Dengan mulai tahun ini ya, jadi pelayanan kalau BPJS ya oke, tapi ini kan middle up rencana itu. Apa nggak ada upaya untuk mengganti brand baru sehingga RSI Sultan Agung bisa terangkat dengan brand yang baru itu. Sesuatu kan bisa dibangun kan, ini kan image building kan sebenarnya. Kalau bagaimana kalau apa tidak ada upaya untuk mengganti atau mengubah di samping menggandeng teman-teman media untuk brand yang baru ini. Terima kasih. Tepuk tangannya dong berkali. Baik kali, terima kasih sekali. Jadi kalau kami merubah nama RSI Sultan Agung memang tidak kami lakukan. Tetapi kami mencoba melakukan rebranding. Sekarang kalau dilihat logo kami tidak pakai color ya, tapi kami lebih simpel. Nanti juga secara bertahap kami akan lakukan branding di seluruh area rumah sakit. Tetapi kan itu di pos yang besar. Ya, makanya yang sekarang kami lakukan secara bertahap kami mulai memperbaiki infrastruktur, mulai pengecatannya lah, terus pattern-patternnya lah dan lain sebagainya. Termasuk juga dalam waktu dekat kami akan bangun yang milestone ya, milestone secara digital untuk biar. Terus juga kalau ini kami itu berkali-kali ditegur sama yayasan juga. Kenapa orang itu nggak mau masuk ke rumah sakit Islam Sultan Agung? Karena apa? Begitu masuk, pasien yang nunggu itu ada yang tidur, betul kan? Ada yang tidur dan ada yang di bed, ada yang artinya tidak ada klaster khusus ya. Bahkan untuk pelayanan eksekutif pun harus bercampur dengan lift secara umum. Makanya ke depan akan dilakukan berbagai pembangunan dan perbaikan infrastruktur seperti yang tadi kami sampaikan. Karena mudah-mudahan dalam 2 tahun ke depan Rumah Sakit Islam Sultan Agung tidak lagi menjadi labirin, tapi betul-betul menjadi rumah sakit yang ikonik. Kalau bilang bangunan kita harus bangunan yang ikonik, sehingga orang paham inilah Rumah Sakit Islam Sultan Agung yang versi baru. Katakan Pak Andi, terima kasih. Ada yang lain? Yang lain selanjutnya. Ya terima kasih Bu. Nah ini saya ya masih ada hubungannya lah karena saya Joko Bu dari TV One sama Viva. Pak Joko dari Viva. Om Joko. Om Joko. Pakai Om. Jadi ini. Iya siap. Jadi nyanyi sembarang. Jadi ini Bu, jadi karena ini media gathering ya kita ngomongin soal media aja lah. Jadi saya terima kasih ya selama ini kalau kita RSI Sultan Agung untuk liputan berbagai macam itu ya beda lah kalau kita mau liputan ke rumah sakit gitu ya. Jadi biasanya kalau untuk harus jangkalannya sempat kayak sini kan yang namanya beda gitu. Kalau di Sultan Agung kan enggak, kita datang banjir ya bisa diterima dengan baik dengan ini. Kalau tadi Ibu mengatakan bahwa kalau banjir itu 5 hari nggak pulang, kita tiap hari datang. Iya, serius. Nah itu kan satu itu kalau pas banjir itu kan rumah sakit warna hijau kan, di situ kayak merah, seolah kayak batalion pindahan. Ya. Jadi begitu. Jadi terima kasih selama ini kalau kita ke Sultan Agung itu ya diterima dengan baik, tidak ditolak. Saya cokoran juga nggak ditolak dan lain-lain ya. Pokoknya mau terkait sama Mbak Unio ketemu direkturnya langsung wawancara. Kalau sama saya nggak berani lah, ada direkturnya wawancara. Sebenarnya apa Pak?
Kalau branding itu kan biasanya ditutupi, kalau sini kan enggak, malah ketika siapa itu kepala BNN ya apa udah BNPB datang situ ya teman dikasih tahu kita wawancara di situ kan. Jadi ada hal-hal yang sebenarnya apa ya, justru ketika wartawan datang, ketika ini datang itu bisa memecahkan masalah. Paling enggak kita menginformasikan, kemudian yang punya kebijakan kepentingan kebijakan pemegang kebijakan itu bisa mendapat informasi dan lain-lain dan bisa menangani seperti itu. Itu aja sih kalau yang penting hubungan media dengan instansi rumah sakit itu terjalin seperti ini terus dan media gathering terus. Makasih. Terima kasih Pak Joko, ini sudah dicatat ini monggo. Om Joko. Baik, terima kasih kesempatannya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih Bu Uun. Ini kesempatan pertama kali saya insya dari Radio Idola, Ibu. Dan sepertinya kalau misalkan teman-teman di sini dari wartawan, saya bukan wartawan sendiri, Bu. Saya host radionya sendiri yang datang dapat invite-nya gitu. Jadi ini kesempatan pertama juga, dan mungkin baru pertama juga di invite Radio Idola dengan RSI Sultan Agung. Terima kasih apresiasinya. Kalau tadi sudah disampaikan bahwa RSI Sultan Agung ini memang rebrand gitu ya, dan juga menyasarnya sekarang juga ke middle up. Kalau melihat dari branding media sosialnya pun juga demikian. Nah, next, apakah juga sudah ada di milestone tersebut mengenai wellness ini ya, tourism? Sekarang kan lagi rame juga. Kalau kita melihat di luar negeri kan banyak juga. Nah, kalau di kalau di RSI Sultan Agung bagaimana? Apakah juga sudah akan menuju ke sana? Karena kalau sekarang itu kan masih banyak orang bermindset datang ke rumah sakit pasti akan sakit. Entah itu keluhan dari ringan sampai dengan yang tinggi. Nah, bagaimana dengan wellness tourism tersebut? Apakah sudah mulai ada rencana menuju ke sana? Terima kasih. Oh, nama saya Imsyak, Ibu. Mungkin ini kalau Bapak Ibu pasti biasanya juga setiap bulan kalau datang ke Bank X itu juga dengar suara saya. Di ATM juga ada. Di transportasi juga ada. Terima kasih. Banget ini. Serasa kita lagi muter Radio Idola. Baik Mas Imsyak. Jadi begini Mas Imsyak. Iya. Yang tidak diharapkan kehadirannya ya Mas Imsyak. Baik Mas Imsyak. Jadi kalau tadi Mas Imsyak menanyakan bagaimana dengan konsep wellness. Jadi kami sudah mulai Mas Imsyak. Jadi konsep wellness itu kami berikan untuk pasien premium atau pasien eksekutif. Jadi dengan appointment, jadi pasien itu ambil contoh ini yang baru saja kemarin pulang. Mereka pasien dari Jakarta. Tapi karena mereka percaya dengan Rumah Sakit Sultan Agung, ada pelayanan tertentu yang mereka lakukan treatment ke RSI Sultan Agung. Pada saat diagnosis awal, kami biasanya melakukan dengan telekonferensi. Jadi dokter yang dipakai dengan pasien dan keluarganya kami melakukan telekonferensi. Nanti disepakati mereka akan datang kapan, pelayanan apa yang akan diberikan. Begitu kami sudah melakukan appointment dengan mereka, maka kami harus menyiapkan segala sesuatu. Mulai dari mereka dari bandara kami jemput dengan Alfa. Kami jemput dengan Alfa. Masuk langsung kami jadi fast track. Mereka langsung kami bawa ke presidential suite. Setelah itu karena dia memerlukan pelayanan dialisis, untuk dialisisnya sendiri, walaupun kami belum memiliki dialisis khusus premium, ya gimana caranya kami melakukan dalam waktu beberapa hari kami coba renovasi sebentar beberapa sehingga layak untuk digunakan oleh pasien premium. Sampai
pasien itu sudah selesai semua treatment, kami hantarkan kembali ke bandara dengan alta kembali. Dan semuanya pelayanannya itu dengan pelayanan premium. Jadi kalau di presidential suite itu pelayanannya ala-ala hotel. Jadi kami untuk khusus presidential suite kami sediakan set khusus. Apa yang mereka inginkan, menu apa yang mereka inginkan hari ini, termasuk bagaimana pola dietnya, karena pada saat hadir itu chef datang dengan ahli gizi. Nah, bagaimana dengan turismenya? Kami untuk pasien-pasien tertentu dari Kalimantan yang kami sudah biasa ya, mereka sama appointment. Mbak Uun, saya nanti selain saya mau check up, saya kepingin nih ke Masjid Agung Demak, maka kami adalah mengantarkan. Jadi kami beberapa kali sudah melakukan gathering juga dengan asosiasi pengusaha travel ya, Mbak Uun ya. Sama dengan media kami lakukan, dengan pengusaha travel juga kami lakukan. Artinya ini bukan tataran konsep lagi, tetapi betul-betul kami sudah melakukan. Walaupun step belum bisa langsung baik, tapi itu sudah kami lakukan. Maka Mas Ibsen, terima kasih. Terima kasih. Baik. Monggo silakan. Mungkin terakhir satu kali lagi. Oh iya, monggo Pak. Oke. Ya. Terima kasih atas waktunya Bu Ditu. Yang pertama, saya mau ucapkan terima kasih atas undangan ini, diajak ke sini. Kemudian yang kedua nih saya ini saksikan sendiri Bu, menyaksikan sendiri bagaimana pelayanan RSI Sultan Agung ketika ada saudara saya yang kanker payudara dan harus terapi di Sultan Agung dan sekarang sudah sembuh. Meskipun BPJS saya melihat sendiri bagaimana waktu saya mengantar ya, meskipun hampir wajar lah tapi terus terang aja nggak seperti di puskesmas lah kan, masa nggak orangnya enak maksud saya juga Bu, sama lama-lama mulai dari masuk sampai pulang kita, jadi ada kesan nyaman lah. Kalau di bank BCA saya boleh menyebut, kalau di rumah sakit Sultan Agung lah Bu. Terima kasih. Dan yang ketiga Bu, apakah tidak ada rencana membangun atau pindah ke tempat lain? Misalnya saya nggak bisa bayangin seandainya RSI Sultan Agung ini berada di dekat Simpang 5 Bu. Pasti dengan pelayanan seperti itu premiumnya pasti lebih di tanah kosong. di atas premium. Di tanah kosong. Karena saya juga dengar Bu, di Banjarbaru ya Bu, di sana juga bisa berkembang luar biasa. Apakah ada rencana untuk kalau relokasi enggak lah, paling tidak tambah bangunan lah, bukan Yayasan Sultan Agung kan kaya raya Bu. Terima kasih Bu. Baik Pak Ari, terima kasih Pak Ari. Pak Ari terima kasih sekali. Jadi persaksiannya ya Pak Ali bahwa pelayanan betul Pak Ali. Jadi pelayanan BPJS di Rumah Sakit Yayasan Sultan Agung sekarang kan pemerintah menetapkan adanya KRIS, kelas rawat inap standar. Jadi kelas rawat inap standar kalau Bapak dan Ibu berkunjung ke RSI Sultan Agung sekarang, justru KRIS itu dengan bangsal kelas 2 bagus KRIS. Bagus KRIS. Dengan sekarang sudah kami interiornya kami sudah perbaiki, AC-nya kan sekarang standarnya harus AC, kamar mandi dalam. Bahkan pasien kelas 3 sekarang kalau dia lihat KRIS, masa kok lebih bagus itu ya, lebih bagus KRIS. Artinya apa? Komitmen kami pasien dari BPJS juga bisa terlayani dengan baik. Termasuk juga begini, BPJS itu sekarang menerapkan yang namanya standar untuk rawat inap adalah length of stay-nya itu 3 tanggal. Mungkin ada beberapa rumah sakit yang lain, begitu ini 3 tanggal ini sudah selesai, tidak mau sembuh atau tidak sembuh, pasien dimotivasi untuk pulang, betul ya? Tapi kami insya Allah kami tidak lakukan itu, karena sisi kemanusiaan itu harus tetap dikedepankan. Ya, jadi insya Allah Rumah Sakit Islam Sultan Agung tidak menganut pola seperti itu.
Bagaimana dengan adanya tadi middle AP, pindah wilayah akan dilakukan atau tidak? Ini adalah bagian dari master plan dari yayasan. Ya, memang Bapak dan Ibu kami perlu sampaikan yayasan pernah ada studi kelayakan untuk pendirian 21 lantai di Seroja. Di Seroja, karena di Seroja itu kalau Bapak Ibu besok ada tanah Yayasan Badan Wakaf, ya, cuma pada tahun berapa akan direalisasikan yang kami tidak paham. Ya, ada di yang sekarang SMP Badan Wakaf itu di Seroja itu studi kelayakannya untuk dibangun 21 lantai sudah jadi, sudah dipresentasikan, tapi nanti realisasinya kapan? Kami yang masih menunggu master plan yayasan karena proyek peninggian di Kaligawi itu kan juga butuh dana yang tidak sedikit. Dalam? Iya, Seroja sudah diratakan karena memang dulu konsepnya adalah akan dibangun rumah sakit 21 lantai. Mengatakan terima kasih. Baik, terima kasih Bu Dutu. Selanjutnya Bu Un, barangkali mau ada yang mau ditambahkan Ibu? Monggo Mbak Un. Ini Bapak, saya terima kasih sekali nih Mbak Un, luar biasa. Jadi tangan kami dari manajemen. Ini multi tasking ya, multi talent. Jadi Mbak Un ini selain sebagai humas, dia kemarin itu sangat terbukti sebagai tim. Sebetulnya dia tidak memiliki kewajiban sebagai ketua tim siaga bencana, tapi Mbak Un ini dengan sigap serta merta langsung dia ambil alih untuk menjadi koordinator dari siaga bencana banjir rumah sakit kesehatan. Gaji naik kan? Nanti kita berbagi ya. Dicatat kalau dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih. Kemudian yang kedua terima kasih juga. Ketiga terima kasih juga. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita malam ini bisa berada di sini. Tentu karena berkah ini ya. Terus terang saya agak deg-degan. Di sini semua guru-guru saya bisa berada di sini. Rumah sakit juga sudah pada kondisi saat ini karena bantuan semua yang ada di sini. Ayo tepuk tangan. Saya yakin kalau tidak ada Bapak Ibu di sini kita tidak bisa seperti ini ya. Bahkan menurut guru saya pakar humas gitu ya. Kenapa Pak Joko saya sering menyampaikan nanti yang wawancara biar dirut saja, direksi saja, dirum saja, karena saya tidak ingin terkenal melebihi direksi. Soalnya nggak dibilang nanti gajinya ya. Jadi konsepnya sama sebetulnya Mbak Un. Saya kalau nggak dipaksa sama Mbak Un juga nggak mau bicara sebetulnya. Saya kepengennya di belakang layar, tapi ini kepaksa karena Pak Dirut nggak hadir. Oh iya, kalian ya minta maaf, Pak Dirut sejatinya akan hadir. Wes janji Mbak itu aku memang penting Mbak itu, tenang Mbak itu. Pagi tadi saya dapat ya. Mbak minta maaf saya ada kegiatan eksternal, jadi kami mohon dimaafkan. Kalau gitu, oke silakan dilanjutkan. Berikutnya saya pesen sama Bapak Ibu semua, Mbak-mbak semua jangan lupa besok rilisnya. Ya jangan lupa rilisnya sebaik mungkin gitu ya. Jadi katanya sharing kabar baik, bukan bad news, good news lagi ya eranya sekarang. Saya lihat dari pojok sana sampai pojok sana sudah memiliki Mas Ares sudah nyatet yang baik-baik semua itu tadi yang disampaikan begitu ya. Tidak ada yang banjir-banjir lagi kan sekarang daerahnya banjir gitu ya. Cuma kelebihan air gitu aja. Cuma kelebihan air sedikit. Tidak
Bu doanya jelek. Tapi nggak undang. Itu ya intinya itu saya ingin ucapkan terima kasih saja karena saya berada di sini karena belum Usman. Ya, mohon maaf bila ada kekurangan ketika main ke rumah sakit atau ketika berada di sini, tak lain karena kami humas kemitraan yang merintis acara ini. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada tim saya yang hebat-hebat, Mas Gede, yang aktif kita. Kemarin sudah ada yang follow atau like and share di Instagram kita belum? Mesti belum. Dari siang ini yang sudah menjadi follower Instagramnya rumah sakit siapa? Betapa sedihnya saya ya. Besti saya ternyata nggak mau follow. Dan siapa yang sudah punya Facebooknya rumah sakit? Aku udah TikTok. IG. Nggak ada. Nggak ada. Semuanya TikTok, IG, Facebook. Ada nggak? Aku IG ada nih postingan obat tetes yang paling. Siapa? Mbak, tolong Mbak bantu cek Mbak Agun. Sudah setahun yang lalu, Mbak. Ayo, siapa yang sudah follow Facebook rumah sakit, IG, TikTok. Nanti ada bonus khusus. Yang di video ini teman kita, Pak.